seluruh jemaat GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sunterman, GBI Raja Wali Selatan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita nyatakan bahwa sebab Dia baik, bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setianya. Woo! Memujimu lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. ku rasakan Kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya katakan kekal. kasihnya, kasihnya Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, katakan terpujilah. terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah. Tuhan, terpujilah Yesus, oh katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Lebih lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. kasih setianya, Kasih setianya kekal. kasih Setianya kekal selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi, saudara-saudara. Woo! Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan hari ini Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sama-sama katakan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku.
Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Di hadiratmu Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. dalam hadiratmu Tuhan, Hadiratmu yang yang menguatkan setiap kami. aku di dalam pengharapan. Sebab Engkau selamanya hiduplah dalam hadiratmu. hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang Menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku. terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya. hiduplah dalamku. Katakan Yesus. Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Sembah Dia. Sembah Yesus. Kita angkat suara kita. Sebab Engkau hadiratmu memenuhi setiap kami. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, memenuhi setiap keluarga, setiap rumah-rumah Tuhan. Kami perlukan hadiratmu Tuhan. Holy Spirit, penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan lawatan-Mu Tuhan. Jangan berdiam diri lagi. Kita angkat sembah kita. Mari kita kasih persembahan kita yang terbaik hari ini. Kita kasih pujian penyembahan kita yang terbaik hari ini. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu memenuhi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Angkat penyembahan kami Tuhan hari ini.
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Shandalaraba-laraba-laraba. Sakalaraba, shandalaraba-laraba-laraba-laraba-laraba-laraba-laraba-laraba. Sakalaraba, shandalaraba-laraba-laraba. Oh, Jesus. Kaulah segalanya. Kaulah yang kami harapkan. Sebab Engkau sumber pengharapan setiap kami. Sebab Engkau satu-satunya harapan kami, Tuhan. Lebih lagi angkat suaramu. Engkau yang layak sembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi katakan, satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kalau satu-satunya harapan kami Tuhan, kalau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami pakai kami lebih lagi Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga. Biar lawatan-Mu Tuhan, Roh-Mu ada di setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, hari yang luar biasa Tuhan Kau berikan untuk setiap kami. Segala puji, segala hormat hanya kami berikan untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada.
Satu anugerah Tuhan, kita masih tetap bisa beribadah walaupun secara online di hari-hari ini, di tengah pandemi yang ada. Tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai ibadah online kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati sama-sama untuk kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala anugerah, segala kemurahan Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk perlindungan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami minta kuasa-Mu dicurahkan, melawat ibadah online pada hari ini, memberikan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini hikmat, pengertian, kemampuan untuk menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terkhususnya saya menyapa Jemaat Gereja Betel Indonesia Sunter Mall dan Jemaat Gereja Betel Indonesia Raja Wali Selatan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, hari-hari ini di mana kita masih hidup, kita masih berada di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang masih belum juga berakhir. Tapi saya percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah online di tempat ini, kita kembali diingatkan untuk kita harus berjuang untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan setiap kita. Ucapan syukur ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian, agar ucapan syukur ini bisa keluar dari hati dan pikiran kita dengan tulus kepada Tuhan. Saya juga pernah menghadapi satu situasi yang sulit dalam kehidupan saya. Dan di saat itulah saya mendorong jiwa saya, mendorong hati dan pikiran saya untuk boleh mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab Mazmur 104, perikomnya yaitu kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 104 ini berbicara mengenai nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan perhatikan baik-baik, Allah yang memelihara segala ciptaannya. Ini Mazmur 104 berbicara mengenai hal seperti ini. Kita akan lihat Mazmur 104 pas ayat yang pertama atau ayat 1a. Demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dikatakan pemazmur membuka dengan kata-kata pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada satu dorongan, ada satu inisiatif, ada satu kerinduan untuk kita harus membangkitkan pujian kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun yang melanda kehidupan kita, kita harus berkatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kalau kita lihat kemudian ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Aku pemazmur hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Dikatakan pemazmur hendak menyanyi bagi Tuhan selama dia masih hidup. Kemudian aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur hendak bermazmur bagi Allahnya selagi dia ada. Kemudian kita akan lihat ayat 34, demikian firman Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pemazmur memiliki satu kerinduan untuk memuji Tuhan. Dia katakan, aku pemazmur hendak bersukacita karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ada satu pujian yang saya diingatkan pada saat saya mempersiapkan daripada materi khotbah pada hari ini. Demikian pujian ini. Ya Tuhanku, katakan, aku hendak bernyanyi bagimu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama pujikan pujian ini. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu.
selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia, bermazmurlah bagi Dia, sebab Dia Raja atas segala raja. Dia Tuhan kita, angkatlah suaramu, sembahlah Dia, Yesus Tuhan. Saya mengajak setiap kita yang dimanapun kita berada, mari kita puji, kita sembah Dia. Mari kita mazmurkan pujian kepada Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Horapakala ramaseke laramo, rapakala ramase. Oh haleluya, glory glory Yesus. Oh haleluya. Hoshala rapakala ramashike larapakala ramase. Oshalara papa kalarama kalarama laram. Orapa kalarama she rapa kalarama she kelarapa kalarama she. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Selagi kami ada, apapun juga keberadaan setiap kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang membela, yang memelihara seluruh ciptaan-Mu, termasuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh satu kegairahan akan muncul dalam hati dan pikiran kita pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Di tengah kesesakan yang mungkin saat ini sedang kita alami dalam hidup ini. Bahkan saya pernah berbicara dengan teman saya. Dia katakan, Pak, saya khawatir untuk mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada yang lain juga, Pak, saya sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Hari-hari ini di tengah tekanan yang melanda kehidupan kita, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab lengan orang fasik dipatahkan. Perhatikan baik-baik, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang kita imani, yang kita percayai, Dia akan menopang orang-orang benar. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 23.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari-hari ini inilah yang saya bawa dalam doa saya. Sudah sekian waktu cukup lama dari mulai bulan lalu saya sudah membawa dalam doa saya. Saya percaya, saya perkatakan daripada kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menopang setiap anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan yang dibagikan hari ini, maka kita akan mengerti lebih lagi akan kebenaran Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan hati setiap kita. Karena itu, pastikan kita memanfaatkan pertemuan ibadah walaupun secara online ini untuk boleh meneguhkan dan menguatkan hati dan pikiran setiap kita akan kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan lihat lagi kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang saya sampaikan juga di bulan-bulan sebelumnya. Perhatikan baik-baik setiap kita, anak-anak Tuhan. Alkitab berbicara, Alkitab menulis, kita dikatakan sebagai manusia Allah. Orang yang memiliki karakter Allah dalam kehidupan setiap kita. Orang yang merindukan untuk selalu membangun integritas atau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena itu Alkitab mencatat dengan sangat jelas, kita disebut dengan manusia Allah. Kemudian dikatakan jauhilah, perhatikan kata ini. Kalau kita ingin lihat lebih detailnya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2 dan 10. Itu ada beberapa hal yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Seperti yang pertama, kita harus menjauhi untuk tidak menuruti firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjauhi hal-hal yang mencari-cari persoalan. Kita harus menjauhi hal-hal yang bersifat bersilat kata yang menyebabkan dengki, fitnah, curiga, percekcokan. Dan yang keempat, kita harus jauhi cinta akan uang. Di tengah krisis ekonomi yang ada, mungkin orang berpikir, ini waktunya untuk saya harus perhatikan keuangan. Yes, itu betul. Kita harus dengan hikmat, bijaksana, kita kelola keuangan kita di tengah krisis ekonomi yang ada. Tetapi cinta akan uang, kita harus jauhi. Itulah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perhatikan juga dengan kata kejarlah. Dikatakan tadi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah, ini kata kerja aktif Bapak Ibu sekalian. Ada satu usaha yang sungguh-sungguh untuk kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Mengejar, melakukan akan firman Tuhan. Ada semangat, ada kegairahan dalam hidup kita. Untuk kita melakukan firman Tuhan. Untuk kita mengejar akan kebenaran akan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap kita, saya rindu ada satu pujian. Di mana pujian ini berbicara mengenai seekor rusa yang merindukan air. Kalau setiap kita merindukan, ada kegairahan, ada semangat, ada kerinduan mengejar yang dikatakan dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Maka keberadaan kita dilukiskan seperti rusa yang merindukan air. Kita sama-sama, saya mengajak setiap kita untuk menaikkan pujian ini. Seperti rusa katakan merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, ku berharap, ku berharap
Amin. Hanya kepadamu ya Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, ku berharap ya Tuhan, hanya kepadamu ya Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengejar sesuatu, maka pasti ada satu target, ada satu sasaran yang ingin kita capai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai manusia Allah, kita harus melakukan bagian kita, mengejar, merindukan untuk satu membangun satu integritas, karakter ilahi dalam hidup setiap kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti setiap kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita akan lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Salah satu bagaimana kita hidup seperti Kristus adalah kita melakukan kebenaran sesuai akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi inilah hari-hari di mana kita harus melakukan kebenaran dalam hidup kita. Seringkali terjadi orang lebih memilih melakukan kebaikan daripada kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali kebenaran itu tertutupi. Sehingga kebenaran itu dianggap sama dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak kasus terjadi di mana pada saat kebenaran tidak diutarakan, maka timbullah permasalahan. Baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial kita, baik di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam kehidupan pribadi seseorang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu cerita, ada seorang anak muda yang ingin sebetulnya mengatakan kebenaran mengenai latar belakang kehidupan dia kepada kekasihnya. Tapi dia pikir, nanti kekasihku mungkin akan salah tangkap. Mungkin kekasihku akan punya satu pandangan yang tidak baik. Mungkin kekasihku nanti akan terbeban dalam kehidupan dia. Menjadi satu beban mengenai kehidupan latar belakang seorang pemuda ini. Maka akhirnya demi kebaikan, dia berinisiatif demi kebaikan. Dia tidak menceritakan seluruh masa lalu dia dengan lengkap. Dia hanya ceritakan sebagian masa lalunya dengan lengkap. Sebagian saja. Tidak keseluruhan masa lalu dia ceritakan. Nah, karena apa? Demi kebaikan, dia tidak berharap kekasih dia nanti terbeban pikirannya dan kemudian menjadi sedih. Bapak Ibu sekalian, kemudian hubungan antara pemuda ini dengan pacarnya, wanita ini berjalan terus berlanjut. Sehingga satu ketika, mau tidak mau, masa lalu dia yang belum dia ceritakan terungkap juga karena satu dan lain hal. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si wanita atau si gadis ini kemudian berpikir bahwa kekasih dia, pemuda
yang dia cintai, pemuda yang dia harap untuk menjadi suami dalam kehidupan di masa depannya, ternyata adalah orang yang tidak jujur. Kemudian si gadis ini berpikir, bagaimana mungkin aku menikah dengan laki-laki yang pada saat berpacaran sudah tidak jujur. Bagaimana nanti dia setelah kami menikah, apakah dia akan lebih tidak jujur lagi dalam banyak hal. Sehingga terjadilah keributan dalam hubungan mereka berdua. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini adalah satu cerita, ya. Saya berharap cerita ini tidak ada dalam kehidupan ini. Tapi cerita ini kalau kita lihat, itu kemungkinan besar bisa terjadi dalam hidup ini. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Demi kebaikan, alasan demi kebaikan. Sehingga kebenaran itu ditutupi. Kebenaran itu tidak disampaikan. Padahal pada saat kebenaran itu disampaikan, maka yang terjadi akan ada pemulihan, akan ada pengampunan, akan ada saling memaafkan satu sama lain. Itulah pentingnya kebenaran. Seperti firman Tuhan berbicara tadi, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Dan salah satu karakter Kristus hidup adalah melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, karena itu kita perlu hidup dalam kebenaran. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kenapa kita perlu hidup dalam kebenaran? Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu hidup dalam kebenaran, karena kebenaran ini yang harus kita cari dalam hidup ini. Alkitab tidak mencatat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebaikannya, bukan kebaikannya yang harus dicari. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat kita sudah menemukan kebenaran Allah dan kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita, maka yang terjadi, kebaikan Allah akan menyertai kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan melihat poin yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kebenaran, banyak di luaran menyatakan, inilah kebenaran, inilah kebenaran, inilah kebenaran. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kebenaran hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita cari kebenaran, carilah dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca setelah akhir ibadah online pada hari ini, ayat 42 sampai 47. Ini berbicara mengenai perbincangan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi saat itu yang ingin membunuh dia. Kita akan baca khususnya ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tidak ada kebenaran di dalam iblis. Kalau kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, perhatikan baik-baik, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Berarti kita harus melakukan kebenaran akan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak melakukan kebenaran akan firman Tuhan dalam hidup kita, dikatakan tadi 1 Yohanes 3 ayat 10, orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya percaya
setiap kita anak-anak Tuhan, pasti kita rindu melakukan kebenaran dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan lihat pesan Paulus kepada Timotius yang menjadi pesan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, yang khususnya yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita harus berpegang kepada kebenaran yang sudah kita terima dan kita yakini. Yaitu kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap pegang teguh dalam hidup kita. Apapun juga situasi dalam kehidupan ini. Tekanan karena krisis ekonomi, tekanan karena pandemi yang ada, tidak membuat kita melepaskan keyakinan akan kebenaran yang sudah kita terima. Kita akan lihat satu tokoh Alkitab. Bapak Ibu sekalian, pasti setiap kita sudah mengenal mengenai Daud. Ya. Bahkan sampai sekarang pun orang Yahudi sangat mengagumi Raja Daud. Karena itu sampai kemudian makamnya pun dibuat semacam menjadi sebuah situs begitu. Nah, kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-26. Ayat 2 dan 3, ini adalah kesaksian Daud menyaksikan kehidupannya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku, Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ada pujiannya memang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat dulu sekali saya membaca firman ini, saya nggak nangkep sama sekali. Tapi pada saat saya sudah mengerti akan firman Tuhan, wow, sungguh betapa dalam apa yang dikatakan Daud. Sebuah pengakuan, sebuah kesaksian Daud. Dia saksikan bahwa dia siap diuji Tuhan. Dia siap untuk Tuhan boleh coba dia. Dia siap untuk batinnya diselidiki Tuhan. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kenapa Daud berani mengatakan dirinya, Tuhan, ujilah aku ini Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Tuhan boleh selidiki batinku. Ini kata Daud. Ayat 3 menunjukkan alasannya. Karena Daud selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Makanya Daud berani mengatakan hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Daud hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kita sudah melihat ending daripada atau akhir hidup daripada Raja Daud. Ya, kita sudah melihat betapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Pada saat kita menghidupi kebenaran ini dengan benar, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Alkitab menyaksikan mengenai hal ini. Perjanjian baru mencatat mengenai Daud yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Demikian firman Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena Daud adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan, kita sudah istilahnya kita mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung. Kemudian kebangkitannya dalam ibadah Paskah. Dan saya percaya sudah digenapi, semuanya ini sudah digenapi. Kenaikannya juga sudah digenapi. Saya sangat yakin dan percaya Roh Kudus itu akan dicurahkan juga bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita. Karena pada saat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus adalah hati dan pikiran kita, memampukan setiap kita untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, lakukan kebenaran, bukan kebaikan. Amin. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. Demikian pembacaan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kata kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin ada kuasa Allah menyertai pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Untuk setiap kami anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun kondisi mereka, keberadaan mereka saat ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar dalam setiap pergumulan yang ada. Ada kreativitas dan hikmat Tuhan anugerahkan dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka terus Tuhan naik dan tidak menjadi turun dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan persiapkan diri untuk bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati engkau dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Ada keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dalam kesehatan. Tuhan memberkati engkau dalam damai, sejahtera, dan sukacita melimpah-limpah dalam hati pikiranmu. Terimalah berkat ini dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, Amin.